Hello guys, welcome back to Franzone Channel. Hari ini gua mau membahas soal masalah yang saat ini sedang terjadi, yaitu pandemi COVID-19 yang kita kenal dengan virus corona. Gue membuat video ini bertujuan untuk membagikan atau men-share sebuah analisa gua dan pesan yang ingin gue sampaikan kepada kalian semua para pendengar. Sebelum kita melanjutkan video ini, tolong jangan di skip videonya karena takutnya kalian tidak menerima informasi yang gue berikan secara keseluruhannya, karena gue akan menjelaskannya step by step dan semua itu berkaitan. Untuk menghindari salah paham juga itu termasuk. Dan di sini gue tidak bermaksud untuk menjudge atau membela pihak manapun. Di sini gue 100% pure hanya membagikan analisa gue, pendapat gue tentang masalah ini. Terserah kalian mau sependapat sama gua atau enggak, juga itu hak kalian. Oke, kita mulai analisanya. Banyak orang berpendapat bahwa virus corona itu berasal dari hewan. Ada juga yang berpendapat bahwa corona itu adalah azab yang diberikan buat negara tersebut. Ada juga beberapa berkata kalau corona itu adalah senjata biologis. Ada juga yang bilang kalau misalnya corona itu adalah konspirasi politik. Gue sependapat dengan dua pendapat terakhir, yaitu senjata biologis dan konspirasi politik. Tapi sebelumnya di sini gue tekankan, di sini konspirasi politik yang gue maksud adalah bukan konspirasi politik negara kita, tapi ini adalah konspirasi politik negara luar sana, negara asing. Gue nggak bisa menyebutkan negaranya, biar di sini tidak ada yang merasa disalahkan atau disudutkan. Jadi di sini gue akan menyebutkan negara-negara itu dengan kode yang gue udah buat sendiri, yaitu dengan kode angka, bukan berdasarkan apa ya, itu hanya sebuah kode. Kita mulai dari Desember 2019. Di Desember 2019 ini, corona sudah mulai dideteksi dan ditemukan di Wuhan, negara satu, dan mulai menyebar ke wilayah-wilayah sekitarnya. Dan pada Oktober 2019, di Wuhan itu sedang diadakan kejuaraan kemiliteran yang diikuti oleh beberapa negara. Dan negara-negara itu salah satunya adalah negara, kita sebutnya negara dua. Pasti kalian berpikir, apa hubungannya kejuaraan kemiliteran dengan virus corona ini? Jadi gue akan membawa kalian mundur beberapa bulan sebelum virus corona ini muncul. Mungkin sebagian dari kalian udah mendengar, atau mungkin sebagian dari kalian belum ada yang tahu bahwa sebelum beberapa bulan virus corona ini muncul, kita sempat mendengar isu bahwa akan terjadi perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga ini isunya itu timbul karena dipicu dari konflik antara dua negara. Gue tidak bisa menyebutkan konfliknya apa, kalian bisa cari tahu sendiri. Dan konflik itulah yang menyebabkan isu perang dunia ketiga ini timbul. Tapi semakin berjalannya waktu, isu ini mulai menghilang perlahan demi perlahan, sampai tidak terdengar lagi. Tetapi tiba-tiba muncul informasi baru tentang perkembangan teknologi 5G. Apa itu teknologi 5G? Teknologi 5G itu adalah teknologi yang akan menggantikan teknologi 4G yang saat ini kita pakai. Jadi di masa yang akan datang, teknologi 5G itu adalah teknologi yang akan digunakan pada teknologi kita saat ini. Dan pada masa yang akan datang, teknologi itu akan menjadi teknologi yang menguasai pasar dunia. Di situ negara dua ini mulai memperhitungkan negara satu. Negara satu ini, jika teknologi 5G ini berkembang dan menguasai pasar dunia, negara satu akan menjadi lebih besar, menjadi lebih kuat. Karena apa? Karena teknologi 5G ini dikembangkan dan dipatenkan oleh brand asal negara tersebut. Untuk itu negara dua mencoba untuk menghentikan perkembangan teknologi ini dengan mengajak beberapa negara lain untuk mogok menggunakan dan mengimpor barang-barang atau produk asal brand tersebut. Pada awalnya, negara-negara lain itu mengikuti apa yang diinginkan negara dua ini. Mereka melaksanakan mogok dan tidak mengimpor barang-barang dari brand tersebut. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya perlahan menggunakan kembali barang-barang tersebut karena mereka sendiri membutuhkan teknologi itu.
Bahkan negara tiga asal Eropa itu juga mulai menandatangani kerjasama dengan brand tersebut. Nah, di sini negara dua ini gagal untuk menghentikan perkembangan teknologi 5G ini. Di sini dia gagal. Terus tidak lama dia mendengar informasi baru bahwa kalau misalnya teknologi baru, kalau brand yang memegang teknologi 5G ini bekerja sama dengan negara yang sedang berkonflik dengan negara dia. Di situ negara dua mulai berusaha menghentikan perkembangan teknologi 5G ini dengan menggunakan senjata kimia yang kita kenal dengan virus corona. Pasti banyak berpikir kenapa mereka tidak menghentikannya secara langsung. Karena jika mereka menghentikan secara langsung, ada resiko-resiko yang akan mereka dapatkan. Pertama, mereka akan menambah musuh. Yang kedua, mereka akan dibenci oleh beberapa negara lainnya karena mereka adalah negara yang memulai konflik. Ketiga, mereka akan kehilangan banyak armada dan pihak militer. Untuk meminimalisir hal itu, mereka menggunakan senjata kimia sehingga mereka dapat mencoba menghentikan perkembangan teknologi 5G ini dengan secara diam-diam dan tertutup. Bagaimana cara mereka melakukannya? Kita kembali lagi ke Oktober 2019. Nah, di Oktober 2019 ini kan sedang diadakan kejuaraan kemiliteran di Wuhan, negara satu. Nah, mereka menugaskan militernya untuk menginfeksi atau menyebarkan senjata ini di wilayah tersebut dengan harapan dapat melumpuhkan sistem perekonomian daerah-daerah yang di dalamnya terdapat brand tersebut. Tapi ternyata negara dua salah. Negara satu berhasil mengatasi masalah ini dengan cukup baik. Dan satu lagi anehnya, di saat semua negara berusaha untuk memusnahkan, menghancurkan, bahkan mencari obat untuk virus corona ini, ada satu negara yang malah berusaha mengembangkan virus ini. Yang saya tahu, negara tersebut adalah negara sekutu dari negara dua. Dan negara itu adalah negara yang memiliki ahli kimia yang baik. Jadi kesimpulannya secara singkat, negara dua ini berusaha untuk menghentikan perkembangan teknologi 5G ini dengan menggunakan senjata biologis yang didapat dari sekutunya. Dikarenakan perkembangan teknologi ini dapat memperkuat negara yang sedang berkonflik dengan dia. Pasti ada yang bertanya, kalau misalnya mereka yang melakukan, kenapa? Kalau mereka yang membuat, kenapa mereka juga terkena dampaknya? Karena gini, ketika kita ingin menghancurkan sesuatu hal yang besar atau yang kuat, kita harus menghancurkannya ketika dia sedang tumbuh dan berkembang. Karena jika kita menghancurkannya setelah dia sudah menjadi kuat atau besar, hampir mustahil kita melakukannya. Perumpamaannya seperti sebuah pohon. Jika kamu ingin merobohkan pohon yang besar dan akar yang kuat, pasti membutuhkan effort yang sangat besar, kan? Berbeda dengan kamu merobohkan sebuah pohon yang sedang berkembang. Mungkin kamu tendang juga itu akan jatuh. Seperti itu perumpamaannya. Jadi mereka bergerak secara cepat tanpa memikirkan resiko apa yang akan terjadi ke depan nanti. Dan untuk pemerintah kita, jika kalian melihat video ini, semoga bisa jadi pertimbangan untuk solusi yang akan kalian lakukan ke depan nanti. Amit-amit misalnya apa yang saya omongin ini terjadi, setidaknya kita sudah siap untuk hal-hal atau kemungkinan terburuk yang akan terjadi di masa yang akan datang nanti. Dan untuk masyarakat, marilah kita sama-sama bersatu berjuang melawan virus corona ini. Kita sama-sama dukung kebijakan-kebijakan pemerintah, karena percaya atau enggak, kebijakan pemerintah itu adalah kebijakan yang dibuat untuk kepentingan orang banyak, bukan kepentingan segelintir orang. Walaupun terkadang kebijakan pemerintah memang ada yang sedikit kurang benar atau sedikit kurang tepat. Kalau misal seperti itu, kalian boleh mengkritik, tapi
berilah saran juga yang baik untuk mereka. Jangan hanya mengkritik, memprovokasi ataupun menjelekkan pemerintah. Kalian juga harus memberikan saran yang baik. Berpendapatlah dengan bijaksana. Dan sekian dari